Sumber modal agribisnis. Sumber modal yang digunakan untuk mengoperasikan agribisnis adalah investasi atau penanaman modal oleh para pemilik, pinjaman dari pihak lain, dan juga dana yang berasal dari laba dan penyusutan perusahaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Setia Pembangunan Jember. Nama saya Khairatul Fitriah dari Administrasi Bisnis semester 4. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah agribisnis tentang pembiayaan agribisnis. Sumber utama dana agribisnis adalah kekayaan bersih perusahaan yang sering disebut modal sendiri. Adapun beberapa pertanyaan berikut yang dapat dijadikan pedoman, perlu tidaknya peningkatan sumber daya keuangan Dibutuhkan dalam agribisnis. B. Mengapa tambahan dana diperlukan? C. Beberapa tambahan penerimaan dan atau kas laba yang akan diperoleh dari tambahan dana. D. Kapan tambahan dana diperlukan? E. Berapa lama atau jangka waktu tambahan dana diperlukan? F. Beberapa banyak tambahan dana yang dibutuhkan? G. Kapan tambahan dana diperlukan? Next. Jenis-jenis modal dan pinjaman. Yang pertama adalah modal asing atau utang atau pinjaman, yaitu dana dari luar perusahaan yang ditanam di perusahaan dalam waktu tertentu. Modal asing dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pinjaman jangka pendek, kedua pinjaman jangka menengah, dan yang terakhir adalah pinjaman jangka panjang. Selanjutnya adalah modal sendiri, yaitu adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari modal saham, cadangan, dan laba yang ditahan. Next. Saya Ahmad Heroni akan menerangkan tentang modal asing. Yang pertama, pengertian pinjaman jangka pendek adalah pinjaman yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan digunakan apabila ada kebutuhan akan dana tambahan yang bersifat sementara. Yang kedua, pengertian pinjaman jangka menengah, yaitu biasanya digunakan untuk menyediakan modal dalam waktu 1-5 tahun. Pinjaman seperti ini hampir selalu diamortisasi, artinya dicicil selama jangka waktu pinjaman. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber modal agribisnis yang memungkinkan pertumbuhan atau modernisasi tanpa memaksa pemilik untuk melepaskan haknya untuk mengendalikan bisnis. Yang ketiga, pengertian pinjaman jangka panjang mempunyai masa pakai lebih dari 5 tahun. Umumnya pinjaman jangka panjang juga mematok sesuatu seperti suku bunga atau tingkat pengembalian yang akan tetap berlaku untuk seluruh pinjaman. Bentuk pinjaman jangka panjang. Terusnya, perbedaan modal asing dan modal sendiri. Kalau modal asing, modal ini terutama memerhatikan kepentingannya sendiri, yaitu kepentingan kreditor. Modal ini tidak berpengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Modal ini mempunyai beban bunga tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau tidak. Modal ini hanya turut sementara waktu bekerja sama dalam perusahaan. Modal ini mempunyai hak untuk didahulukan. Modal sendiri. Modal ini berkepentingan terhadap kesinambungan, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Modal yang dengan kekuasaannya mampu mempengaruhi politik perusahaan. Modal yang berhak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. Modal yang digunakan dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau tertentu. Modal yang menjadi jaminan dan hak adalah setelah modal asing di dalam likuidasi. Biaya modal atau cost of capital, yaitu biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Berdasarkan biaya real yang harus ditanggung perusahaan,
tergantung pada besarnya bunga, persyaratan dan jangka waktu pelunasan, tingkat tarif pajak penghasilan, laporan keuangan, dan pengendalian usaha. Yang harus diperhatikan dalam peminjaman dana yaitu pemberian kredit bank kepada masyarakat pada umumnya melalui tahap-tahap tertentu. Secara umum, tahap-tahap diantaranya adalah: yang pertama adalah pengajuan atau pendaftaran, yang kedua adalah pemeriksaan, ketiga adalah keputusan, keempat adalah pengawasan dan pembinaan jika ada, dan yang terakhir adalah pelunasan kredit. Sumber penawaran modal. Menurut asalnya, sumber penawaran modal ditinjau dari asalnya pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber intern. Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan. Sumber yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah keuntungan yang ditahan dan akumulasi penyusutan. Depresiasi sumber intern selain dari laba atau cadangan juga berasal dari akumulasi. Depresi besarnya akumulasi. Depresi yang dibentuk dari depresiasi setiap tahunnya adalah tergantung kepada metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Sementara sebelum akumulasi depresiasi tersebut digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang akan diganti dapat digunakan untuk pembelanjaan perusahaan meskipun waktunya terbatas sampai pergantian tersebut. Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Metode pembelanjaan di mana pemenuhan kebutuhan modalnya diambilkan dari sumber dari luar tersebut, pembelanjaan dari luar perusahaan atau external financing. Modal dari kreditur adalah merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan dan modal yang berasal dari para kreditur tersebut modal asing. Dana yang berasal dari pemilik, peserta, atau pengambilan bagian di dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan yang bersangkutan. Dana ini dalam perusahaan tersebut akan menjadi modal sendiri. Supplier, bank, dan pasar modal sebagai sumber ekstern utama. Supplier memberikan dana kepada suatu perusahaan di dalam bentuk penjualan barang secara kredit baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Bank-bank adalah lembaga kredit yang mempunyai tugas memberikan kredit di samping jasa-jasa lain dibandingkan keuangan. Kredit yang diberikan oleh bank dapat dalam bentuk kredit jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Syarat jangka pendek pada umumnya lebih lunak dibandingkan dengan kredit jangka panjang. Pasar modal adalah suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi yang berkepentingan saling mengisi, yaitu calon pemodal di satu pihak dan emiten yang membutuhkan dana jangka menengah atau jangka panjang dua. Cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Terus berbagi ilmu, wawasan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. See you next time. Bye-bye. Berserta dalam perusahaan. Dan ongoing polusi yang dijalankan oleh perusahaan yang harus diperhatikan dalam